Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, tema 2 Pendidikan Anti Korupsi dengan tema penyebab terjadinya korupsi, dampak korupsi. Saya Rusmianti, NIM 33030190089 dengan rekan-rekan saya Ahmad Saiful Huda, Anissa Yuniar Solihati, Afiat Madanu, Echa Kurnia Tamara, Dia Ayu Purwanti, dan Heri Yulianto. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan penyebab terjadinya korupsi. Pada zaman sekarang, tolak ukur seseorang dilihat dari kaya atau keberhasilan. Ketika seseorang memiliki kekayaan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, di dunia ini banyak orang yang tergiur dengan kekayaan dan akan menjadi sebab utama seseorang untuk mendapatkan kekayaan tersebut tanpa memikirkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, yaitu A. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. B. Tidak terdapat sanksi yang berat terhadap pelaku korupsi. C. Tidak terdapat sistem pemerintahan yang transparan. D. Faktor ekonomi para pelaku korupsi. E. Manajemen yang kurang baik dan tidak terdapat pengawasan yang efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Oke, sudah cukup penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi disebabkan oleh faktor yang pertama adalah faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat terlihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Menurut Susanto, korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, penerimaan perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong dalam korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Menurut Robert Klinghardt, mendefinisikan bahwa proses terjadinya korupsi dapat dikaitkan bahwa korupsi merupakan hasil dari adanya monopoli kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Yang kedua adalah faktor hukum. Faktor hukum dapat terlihat ketika di antara dua sisi, yaitu pada satu sisi dari aspek perundang-undangan dan pada sisi lain lemahnya penegakan hukum. Kurang baiknya substansi hukum dapat ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak tegas dan jelas sehingga menyebabkan multitafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain, baik peraturan yang sederajat maupun peraturan yang lebih tinggi. Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu aturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Penyebab keadaan ini salah satunya adalah tawar-menawar serta pertarungan kepentingan antar kelompok dengan golongan di parlemen sehingga menghasilkan peraturan yang bias dan diskriminatif. Yang kedua adalah praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap yang utama menyangkut perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Di sini saya melanjutkan materi dari teman
saya dari kelompok tadi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Namun kenyataannya korupsi juga dilakukan oleh orang yang sudah kaya. Ini membuat korupsi sebenarnya bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Yang kedua, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Tapi dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai faktor internalnya saja, karena untuk faktor eksternal akan dijelaskan oleh sahabat saya selanjutnya. Untuk faktor internal berarti adalah faktor yang timbul dari dalam, faktor yang timbul dari dalam. Dalam hal ini untuk faktor internal ada dua aspek, yaitu yang pertama aspek perilaku individu dan juga aspek sosial. Untuk aspek perilaku individu yaitu yang pertama ada sifat tamak dan rakus manusia. Korupsi merupakan kejahatan orang ataupun kejahatan orang yang ditimbulkan karena sifat rakus ataupun tamak, sifat yang merasa kurang cukup, merasa kurang dan akhirnya korupsi ini tumbuh, korupsi ini timbul, seperti itu. Makanya sifat tamak ataupun sifat yang senantiasa merasa kurang ini menjadi salah satu faktor dari dalam atau faktor internal terjadinya korupsi. Selanjutnya moral yang kurang kuat. Moral yang kurang kuat menjadi godaan ataupun menjadi salah satu aspek faktor internal dari sebuah korupsi. Oleh karena itu, dengan moral yang lemah, maka perlu kita kuatkan moral tersebut. Dengan apa? Dengan dengan penguatan spiritual, dengan edukasi yang positif, lingkungan yang positif itu juga mempengaruhi dalam moral yang kuat. Selanjutnya yaitu gaya hidup yang konsumtif. Bahwasanya kehidupan masyarakat di kota-kota besar ini mendorong gaya hidup konsumtif, yaitu perilaku yang apabila tidak dibarengi dengan pendapatan yang memadai, maka rasa kurang ini akan menjadikan bagaimana caranya menutupi ataupun mencukupi kekurangannya tersebut itu dengan hal-hal yang mungkin bisa dibilang negatif, seperti itu. Dengan kebutuhan yang banyak akan tetapi pemasukannya sedikit, itu akan menyebabkan ataupun menjadi faktor internal terjadinya korupsi. Selanjutnya yaitu aspek sosial. Aspek sosial dalam hal ini bisa ditimbulkan melalui keluarga ataupun melalui lingkungan di sekitarnya, di mana ketika orang melakukan korupsi ataupun melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, ini tidak ada kontrol dalam keluarga ataupun lingkungan tersebut. Oleh karenanya individu tersebut akan secara larut itu membiasakan hal-hal negatif tersebut, sehingga korupsi ataupun korupsi tersebut ini bisa timbul dari aspek sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Perwanti, NIM 330301901448. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang memicu terjadinya perilaku korupsi diantaranya adalah aspek ekonomis, aspek organisasi, dan aspek politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuniar Solihati, NIM 150. Saya dari kelompok 6. Ingin sedikit menjelaskan terkait dengan penyebab korupsi dalam perspektif teoritis, begitu. Untuk penyebab korupsi dalam perspektif teoritis, di sini ada yang namanya cultural determinants yang sering digunakan sebagai acuan ketika mempelajari penyebab dari terjadinya korupsi.
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Fiona Robertson Snape pada tahun 1999 yang menyatakan bahwasannya penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno tradisi Jawa begitu. Padahal bila dirunut, perilaku kuno tersebut pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan juga politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Nah, antara lain teori tersebut yaitu ada teori man and scheme yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori tersebut yaitu ditokohi oleh Robert Merton sendiri sebagaimana dikutip dalam buku Handoyo pada tahun 2009 di halaman 55, yaitu menyatakan bahwasannya korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang mana diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran-pelanggaran norma-norma. Dan juga lebih jauh dalam buku Handoyo ini mengkolaborasikan bahwasannya setiap sosial memiliki tujuan dan manusia untuk berusaha mencapai dengan melalui cara-cara yang telah disepakati atau mencapai tujuan dengan cara-cara yang telah disepakati. Mereka menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dengan golongan kompromis gitu. Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan sistem sosial, tidak jarang juga menimbulkan yang namanya tekanan sehingga menyebabkan banyak orang tersebut memiliki kesempatan di dalam struktur sosial karena adanya pembatasan-pembatasan yang mana pembatasan-pembatasan tersebut didiskriminasi oleh rasial, etnik, kemudian kapital, kemudian juga keterampilan dan sebagainya gitu. Kemudian dari golongan marginal ini kemudian mencari berbagai cara demi mendapatkan pengakuan dan juga akses terhadap sumber-sumber yang mana ada di dalam masyarakat gitu. Jadi cara-cara kotor ataupun menyimpang mereka gunakan dan cara-cara tersebut menyimpang dari norma-norma masyarakat ya mereka lakukan gitu demi menyambung kehidupan mereka atau melawan ketidakadilan yang menimpa mereka pada waktu itu gitu. Baik, materi selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai tentang dampak korupsi. Dampak korupsi yang pertama yaitu dalam perkembangan ekonomi. Nah, korupsi di sini itu berefek penghancuran yang sangat hebat dari berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam bidang ekonomi, yang merupakan instrumen utama bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, pada bidang ini, korupsi mempersulit pengembangan ekonomi, di mana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian, atau karena adanya penyidikan. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa korupsi ini mengurangi dari biaya birokrasi karena mempermudah birokrasi atau adanya sogokan yang menyebabkan pejabat dapat membuat suatu aturan yang baru dan hambatan yang baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan perdagangan. Perusahaan yang berada pada lingkup pemerintahan akan terlindungi dari persaingan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan menjadi tidak efisien. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Dan ini salah satu bentuk-bentuk dari dampak korupsi, yaitu hancurnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga yang disebabkan karena kerugian dari pembayaran ilegal. Ongkos manajemen dalam organisasi, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan penjabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Nah, selanjutnya yaitu penurunan produktivitas. Nah, dengan demikian pertumbuhan ekonomi dan investasi itu bisa hancur, maka tidak dapat disangka lagi bahwa produktivitas akan sangat menurun. Yang selanjutnya yaitu tentang rendahnya kualitas barang dan jasa. Karena korupsi ini kekacauan dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Nah, di situ pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.
juga ada menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Maksudnya bagaimana sih? Nah, di sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam penyidikan barang dan jasa publik. Nah, pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang ada, akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Namun, penurunan pendapatan dari sektor pajak diperarah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain demi mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak memikirkan orang lain. Yang selanjutnya yaitu contohnya meningkatnya hutang negara, yang mana kondisi perekonomian negara atau dunia mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong dan mempertahankan perekonomiannya. Jadi mereka memaksa negara lain untuk mengutang kepada mereka untuk menunjang perekonomian mereka. Yang selanjutnya yaitu pembagian yang kedua adalah dampak korupsi dalam penegakan hukum. Jadi dalam penegakan hukum juga ada dampak korupsinya. Penegakan hukum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keseriusan tinggi, komitmen, dan semangat penegakan keadilan yang utuh. Sedangkan penegakan hukum akhirnya bukanlah seorang yang sekedar digerakkan dalam pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi harus mengkontekstualisasi dan mengobjektifikasi nilai-nilai yang ada dalam teks terhadap fakta-fakta yang berkembang saat ini. Keberadaan teks yang mati tersebut harus selaras dan semangat konteks yang selalu dinamis, hidup, dan tidak bermakna tunggal. Nah, korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penegakan hukum. Di antaranya adalah 1. Menimbulkan fungsi pemerintahan yang mandul. Pada dasarnya, isu korupsi ini lebih sering bersifat personal. Jadi, korupsi ini lebih sering berisu personal. Maksudnya, dalam memanifestasinya yang luas, dampak korupsi ini tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata. Jadi, selain personal, ini juga bisa bersifat manifestasi yang lebih luas lagi. Yang selanjutnya yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia ini saat ini dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut semakin berkurang. Bahkan banyak masyarakat yang tidak percaya lagi kepada negara akibat dari ulah-ulah pemerintah, ulah-ulah pejabat yang mementingkan kebutuhannya sendiri daripada mementingkan kebutuhan dari yang lainnya. Nah, mungkin dari kami materinya cukup sampai segini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.